Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fatih Iksani Siregar. Di video kali ini saya akan menjelaskan seputar jurnalis yang telah saya baca mengenai pengembangan alternatif kebijakan pendidikan Islam yang ditulis oleh Syarifah tahun 2013, Jurnal At-Tadib volume 8 nomor 1, halaman 134 sampai 149. Seperti yang kita ketahui, analisis kebijakan adalah sebagai suatu metode menggunakan argumentasi rasional dan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik. Di jurnal ini, penulis menyampaikan bahwa pendidikan memiliki fungsi yang hakiki dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi aktor-aktor dalam menjalankan fungsi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang kependudukan, politik, ekonomi, ketenagakerjaan, dan sosial budaya. Pendidikan agama Islam merupakan basis penyangga kontinuitas ajaran agama Islam sepanjang sejarah kemunculan agama Islam. Nilai-nilai universal Islam hanya bisa diwariskan melalui proses pendidikan dan pengajaran yang telah berlangsung sejak lama, dari masa Nabi Muhammad SAW hingga kini, dari generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, berbagai metode dan strategi pembelajaran sudah banyak diterapkan guna mempertahankan keberlangsungan ajaran agama Islam itu sendiri melalui proses pendidikan. Di antara lembaga pendidikan Islam yang tetap eksis hingga kini adalah madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia. Di samping tentunya pesantren-pesantren yang tersebar di pelosok tanah air, pendidikan di madrasah merupakan bagian integral pesantren dalam awal perkembangannya. Lembaga ini mempunyai peran strategis dalam rangka pengembangan pendidikan Islam dalam masa yang cukup panjang. Madrasah secara realitas telah berkembang dengan pesat di pedesaan dan sebagian kota-kota di tanah air, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Dan kita juga bertanya-tanya, apa sih definisi kerja analisis kebijakan? Definisi kerja analisis kebijakan menurut Dunn ialah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan metode inquiry dan argumentasi berganda untuk menghasilkan dan mendayagunakan informasi kebijakan yang sesuai dalam suatu proses pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kebijakan. Berdasarkan definisi di atas, ada 4 hal yang terkandung dalam definisi tersebut. Sebagai ilmu sosial terapan, artinya suatu hasil nyata dari suatu misi ilmu pengetahuan yang terlahir dari gerakan profesionalisme ilmu-ilmu sosial. Kebijakan ini tidak dengan sendirinya atau secara langsung dapat dijadikan suatu kebijakan. Jika rumusan kebijakan ini sudah didukung oleh suatu kekuatan otoritas alternatif, maka alternatif kebijakan itu sendiri akan berubah menjadi suatu kebijakan. Jadi, prosedur yang dapat menghasilkan alternatif kebijakan merupakan proses rasional, sedangkan terjadinya kebijakan itu sendiri merupakan proses politik. Secara metodologis, analisis kebijakan dapat dibedakan ke dalam 2 tipologi, yaitu metodologi kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan wawasan di antara para analisis kebijakan tidak semata-mata tidak disebabkan oleh sifat dan jenis masalah kebijakan, tetapi cenderung lebih banyak diakibatkan oleh cara pandang yang berlainan atau sering disebut filsafat pemikiran berlainan. Dengan demikian, perbedaan istilah kualitatif dan kuantitatif tidak hanya sekedar dalam hal pendekatan dan teknik analisis, tetapi lebih dari itu menyangkut perbedaan dalam filsafat pemikiran atau ideologi pemikiran. Misalnya, perbedaannya terletak pada paradigma empirisme yang menggunakan metodologi kuantitatif dengan cara-cara berpikir konvensional dalam ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu, perbedaan dalam metodologi kualitatif dan kuantitatif telah terjadi hanya dalam teknik penelitian atau analisis dalam analisis kebijakan. Artinya, beberapa masalah kebijakan pendidikan mungkin dapat dipahami metodologi kuantitatif, khususnya masalah-masalah yang bersifat makro dan umum.
Akan tetapi, beberapa masalah kebijakan publik mungkin tidak dapat dipahami hanya dengan menggunakan metodologi kuantitatif karena sifatnya terlalu khusus dan unik. Dalam keadaan demikian, metodologi kualitatif mungkin dapat dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan kebijakan publik secara kasus berkasus. Karena permasalahan itu memerlukan pemecahan yang dilakukan secara kasus per kasus pula. Kita juga bertanya, bagaimana sih untuk dapat prosedur analisis kebijakan? Pembahasan tentang metodologi dalam analisis kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan mengenai substansi pendidikan itu sendiri. Menurut Suryadi dan Tilar, prosedur kerja atau metodologis analisis kebijakan pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori besar. Pertama, fungsi alokasi, dan yang kedua fungsi inquiry, dan yang ketiga fungsi komunikasi. Fungsi alokasi, salah satu fungsi penting yang perlu dimainkan oleh kegiatan analisis kebijakan ialah mengalokasikan agenda penelitian, pengembangan, dan analisis kebijakan itu sendiri yang didasarkan pada kajian terhadap isu-isu kebijakan pendidikan dalam tingkatan yang lebih makro dan strategis. Untuk melaksanakan fungsi penting ini, analisis kebijakan harus mampu melibatkan diri di dalamnya, atau paling tidak mempelajari tentang sistem dan proses pembuatan kebijakan negara, baik dalam tingkatan suprastruktur maupun dalam tingkat sektoral atau teknis. Fungsi inquiry dapat dilakukan jika seluruh atau sebagian agenda penelitian dan pengembangan sudah dilaksanakan dan sudah mencapai hasil-hasilnya. Dalam fungsi inquiry, setiap topik penelitian yang ada merupakan komponen-komponen integral dari suatu isu kebijakan yang strategis politis, sehingga hasil-hasil penelitian dan pengembangan juga akan terus susun secara terorganisasi sesuai dengan isu-isu kebijakan strategis yang sedang disorotin. Dalam melaksanakan fungsi inquiry, kegiatan analisis kebijakan melaksanakan kajian yang bersifat komprehensif terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan. Kajian tersebut bisa berbentuk kajian metodologi dan bisa berbentuk kajian substansi. Kajian metodologi dimaksudkan untuk memberi umpan balik bagi para peneliti agar dicapai penyempurnaan metodologi di kemudian hari. Sedangkan kajian substansi dimaksudkan untuk memperoleh sintesis dari berbagai kelompok jenis penemuan penelitian dan pengembangan yang sudah ada agar diperoleh usulan kebijakan yang lebih realistis berkaitan dengan isu-isu kebijakan yang sudah diidentifikasikan sebelumnya. Dan berikutnya adalah fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi dapat dilaksanakan jika analisis kebijakan telah menghasilkan berbagai gagasan atau usulan kebijakan yang benar-benar realistis. Tugas analisis kebijakan dalam hal ini ialah menyampaikan alternatif atau gagasan kebijakan tersebut kepada semua pihak yang berhubungan agar diperoleh suatu umpan balik mengenai kebahasaan gagasan yang diusulkan. Pihak-pihak tersebut terdiri dari pembuat keputusan, para perencana, para pengelola, para peneliti dan pemikir, para pelaksana, serta masyarakat yang luas. Dan apa saja permasalahan pendidikan yang dihadapi pemerintah Indonesia sekarang? Permasalahan pendidikan yang dihadapi pemerintah Indonesia memang sangat kompleks. Selain menyediakan pendidikan bagi penduduk usia belajar yang jumlahnya begitu besar, kita menghadapi perubahan dan perkembangan teknologi dan informasi yang begitu deras, yang tidak diimbangi peningkatan mutu sumber daya pembelajaran, termasuk dalam hal peningkatan mutu guru, kurikulum, alat pembelajaran, dan lainnya. Ketertinggalan dalam hal mutu sumber daya pembelajaran inilah tidak lepas dari kebijakan pemerintah. Melihat kompleksnya isu pendidikan yang dihadapi pada abad 21 ini dan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini, diperlukan kajian terhadap sistem pendidikan di Indonesia beserta kebijakan yang mendukungnya. Kebijakan pemerintah yang perlu dikaji adalah kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, serta keputusan direktural jenderal. Banyak permasalahan pendidikan yang dapat diidentifikasi dari masalah yang disebabkan oleh kebijakan pendidikan yang ada, termasuk isu-isu pendidikan yang berkembang.
Kelemahan peningkatan pendidikan terletak dari sudut pandang pengelolaan pendidikan. Pendidikan membutuhkan proses yang panjang, bukan hanya target-target instan yang tak akan bertahan dalam jangka panjang. Tujuan pendidikan yang terdapat dalam undang-undang tidak dapat dilaksanakan dengan sudut pandang pragmatis atau realistis. Dan mutu pendidikan di Indonesia tidak akan dapat melampaui mutu pendidikan negara lain, atau tujuan pendidikan nasional tidak akan dapat dicapai tanpa perencanaan jangka panjang dan jangka menengah yang berkesinambungan. Peningkatan mutu pendidikan selama ini masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Rendahnya mutu pendidikan ini disebabkan oleh banyak hal, antara lain mutu dan distribusi guru yang masih belum memadai, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum yang kurang sesuai, lingkungan belajar di sekolah maupun dalam keluarga dan masyarakat belum mendukung. Oke, kesimpulannya di sini adalah pendekatan dalam analisis kebijakan menggunakan pendekatan deskriptif dan normatif. Pendekatan deskriptif dimasukkan untuk menyajikan informasi apa adanya kepada pengambil keputusan, agar pengambil keputusan memahami permasalahan yang sedang disoroti dari suatu isu kebijakan. Sedangkan pendekatan normatif dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputusan dalam memberikan gagasan hasil pemikiran agar para pengambil keputusan dapat memecahkan suatu kebijakan. Prosedur analisis kebijakan pendidikan tinggi mempertimbangkan 3 hal, yaitu pertama, fungsi alokasi, yaitu alokasikan agenda penelitian, pengembangan, dan analisis kebijakan itu sendiri. Kedua, fungsi inquiry, yaitu penemuan yang bersifat integral dari semua agenda yang telah dilakukan. Ketiga, fungsi komunikasi dilaksanakan jika analisis kebijakan telah menghasilkan berbagai gagasan atau usulan kebijakan yang realistis. Isu-isu strategis dalam dunia pendidikan dewasa ini meliputi 3 hal, yaitu pemerataan dan memperluas akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Mungkin sampai sini saja penjelasan saya mengenai kebijakan pendidikan Islam. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.